Perkenalkan, nama saya Imelda Sanita Sitorus dengan NIM 2206113514. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi polinom, fungsi rasional, dan fungsi ganjil genap. Jenis-jenis fungsi. Yang pertama adalah fungsi polinom atau fungsi suku banyak. Dengan bentuk umum, fx sama dengan a0 ditambah a1x ditambah a2x kuadrat ditambah a3x pangkat 3 ditambah bla 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 sampai anx pangkat n. Jadi sesuai dengan namanya, di sini adalah suatu polinom atau suku banyak. Pangkat tertingginya dari fungsi polinom itu adalah x pangkat n. Pada fungsi polinom, domain atau daerah asalnya pada bilangan real. Artinya, setiap x elemen real itu kita bisa substitusikan pada fungsi polinom. Jadi, kita tinggal mengalihkan dengan koefisiennya, lalu kita jumlahkan sehingga menghasilkan suatu nilai y pada daerah hasil. Jadi, bisa dikatakan bahwa fungsi polinom itu terdefinisi di mana-mana, atau dia memiliki domain di x elemen real. Kemudian yang kedua adalah fungsi rasional dengan bentuk umum fx sama dengan px per qx dengan px dan qx merupakan fungsi polinom dan qx tidak boleh sama dengan 0. Jadi di sini sama dengan bilangan rasional yang didefinisikan p per q dengan p dan q elemen dari bilangan bulat dan q-nya tidak boleh sama dengan 0. Maka pada fungsi rasional pun sama, px per qx itu syaratnya adalah qx-nya tidak boleh sama dengan 0, karena dia merupakan suatu penyebut. Dia tidak boleh dibagi dengan 0 karena menghasilkan daerah yang tidak terdefinisi. Fungsi rasional, dia memiliki domain di mana-mana atau pada bilangan real kecuali pada titik yang membuat qx itu sama dengan 0. Atau fungsi rasional itu terdefinisi kecuali di pembuat 0 pada qx. Contohnya, misalkan kita memiliki fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 1 dibagi x kuadrat dikurangi 4. Kita lihat bahwa fungsi yang atas dan fungsi yang bawah itu kedua-duanya merupakan fungsi polinom. Nah, untuk menentukan domain dari fx ini yang merupakan fungsi rasional, maka dia merupakan domainnya di semua bilangan real, kecuali pada saat qx-nya sama dengan 0. Qx-nya sama dengan 0 atau x kuadrat dikurang 4 sama dengan 0 itu hanya terjadi ketika x-nya sama dengan 2 atau x-nya sama dengan minus 2. Maka kita bisa tuliskan bahwa fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 1 dibagi x kuadrat minus 4 itu terdefinisi di mana-mana kecuali di titik x sama dengan 2 dan pada x sama dengan minus 4. Atau bisa kita tuliskan domain dari f itu adalah pada bilangan real kecuali 2, minus 2. Selanjutnya, yang ketiga adalah fungsi genap dan fungsi ganjil. Yang pertama, fungsi f itu disebut dengan fungsi genap. Definisinya adalah jika f minus x itu sama dengan fx. Artinya, nilai dari f minus x itu sama dengan nilai dari fx. Ciri dari grafik fungsi genap adalah dia simetri terhadap sumbu y. Artinya, sumbu y merupakan sumbu simetri. Contohnya, misalkan ini adalah pada koordinat x, a, maka ini adalah pada minus x, a. Jadi, ketinggiannya sama-sama di a. Kemudian, yang kedua adalah fungsi ganjil. Fungsi f itu disebut fungsi ganjil. Cirinya, definisinya yaitu f min x itu sama dengan minus dari fx. Grafik Contohnya fungsi ganjil ini. cirinya adalah dia simetri terhadap titik asal bahwa atau titik 0,0 ini merupakan titik simetrinya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa misalkan ini koordinatnya adalah x, a, maka dia simetri dengan
minus X, A. Jadi, Y-nya itu adalah minusnya. Jadi, F minus X itu sama dengan minus dari Fx-nya. Jadi, yang membedakan fungsi genap dan fungsi ganjil adalah pada definisinya. F minus X-nya pada fungsi genap adalah Fx, sedangkan pada fungsi ganjil itu adalah minus Fx. Kemudian, dari grafiknya, pada fungsi genap dia simetrinya pada sumbu Y, sedangkan pada fungsi ganjil dia simetrinya pada titik asal. Contoh soal, kita akan menentukan apakah suatu fungsi merupakan fungsi genap, fungsi ganjil, atau tidak keduanya. Yang pertama adalah Fx sama dengan X kuadrat. Untuk mengecek apakah Fx sama dengan X kuadrat adalah fungsi genap atau fungsi ganjil atau tidak keduanya, maka kita cari F minus X-nya. Ketika Fx sama dengan X kuadrat, maka F minus X itu sama dengan minus X dikuadratkan. Jadi kalau di sini adalah X, X-nya dikuadratkan, maka kalau F-nya itu adalah minus X, maka minus X-nya itu yang dikuadratkan. Minus X ketika kita kuadratkan itu sama dengan X kuadrat. Artinya ini sama dengan Fx-nya itu sendiri. Ketika F minus X itu sama dengan Fx, maka itu adalah definisi dari fungsi genap. Artinya bisa kita simpulkan bahwa Fx sama dengan X kuadrat itu adalah fungsi genap karena F minus X sama dengan Fx. Fungsi berikutnya yaitu Fx sama dengan X pangkat 3. Fx sama dengan X pangkat 3. Sama dengan yang pertama, maka untuk menunjukkan apakah dia fungsi genap, ganjil atau tidak keduanya, kita cari F minus X-nya. F minus X dari X pangkat 3 yaitu min X pangkat 3. Min X dipangkatkan 3 itu sama dengan min X pangkat 3. Artinya ketika Fx sama dengan X pangkat 3, maka minus X pangkat 3 itu sama dengan minus Fx. Maka kita bisa simpulkan bahwa Fx dengan X pangkat 3 itu adalah fungsi ganjil. Karena F minusnya itu sama dengan minus Fx.